Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen of Islamic Education. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Siti Ibra Mustafa Kamal, SEMSC. Kami dari kelompok 5 terdiri 5 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul materi Sistem Informasi Manajemen Administrasi Pendidikan. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Rizky Emilia dengan NIM 20300120045. Selanjutnya ada Muhazzah Rizal 20300120026. Selanjutnya ada Pinky Muhammad 20300120018. Yang keempat dengan saya sendiri Siti Armadani Zainal 20300120032. Dan yang terakhir ada Ilpan Fadila dengan NIM 20300120002. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi dengan judul Sistem Informasi Manajemen Administrasi Pendidikan. Administrasi merupakan usaha menciptakan kerjasama antara guru dan karyawan untuk mengefektifkan proses belajar mengajar. Administrasi tidak hanya berkenaan dalam bidang keuangan, melainkan juga tentang keterampilan dalam hal pembukuan. Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa istilah profesi ada pada dalam jenis pendidikan yang terdiri dari pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Selanjutnya dijelaskan juga bahwa gelar akademik, profesi, atau vokasi digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. Menurut Nur Hadi 1983, administrasi sebagai suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang bergabung dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Administrasi pendidikan merupakan segenap profesi, pengarahan, dan pengintegrasian segala sesuatu, baik personil, spiritual, maupun material yang bersangkut paut dengan pencapaian tujuan. Administrasi pendidikan memiliki tujuan untuk mencapai apa yang menjadi tujuan dari pendidikan. Administrasi sangatlah dibutuhkan demi berjalannya proses belajar mengajar dalam dunia pendidikan. Hal tersebut tidak lepas dari peran serta keaktifan orang-orang yang menguasai bidang administrasi pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa administrasi pendidikan adalah sekelompok orang yang melakukan suatu kegiatan pendidikan agar tercapainya suatu tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, dalam administrasi terdapat fungsi, di mana fungsi yang pertama, perencanaan. Yang dimaksud dengan perencanaan adalah salah satu hal penting dalam proses kegiatan administrasi. Di dalam suatu pengorganisasian harus dipikirkan dan diusahakan agar jabatan dalam struktur organisasi diduduki oleh personil. Yang ketiga, pengkoordinasian, di mana banyak tugas atau pekerjaan yang dilakukan oleh orang-orang yang memerlukan adanya koordinasi yang baik, sehingga persaingan yang tidak sehat atau kesimpang siuran dalam melakukan tindakan dapat diminimalisir. Yang keempat, pengkomunikasian. Pengkomunikasian adalah suatu proses adanya hubungan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang nantinya bisa mempengaruhi sikap serta tujuan orang yang ada dalam suatu. Yang kelima, supervise. Supervise adalah pengawasan pada setiap pelaksanaan suatu program pendidikan
Pengawasan ini bertanggung jawab mengenai keefektifan program yang ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, supervise harus memperhatikan ada atau tidaknya kemungkinan yang bisa menyebabkan terganggunya usaha mencapai tujuan yang sedang dilaksanakan. Yang keenam, kepegawaian. Fungsi kepegawaian ini sudah dijalankan dari awal penyusunan, perencanaan, dan pengorganisasian. Yang ketujuh, pembiayaan. Dalam suatu organisasi diperlukan adanya biaya untuk setiap kebutuhan organisasi, baik personil maupun material. Karena itulah masalah tentang pembiayaan harus sudah mulai dipikirkan sejak pembuatan rencana maupun pelaksanaan. Yang kedelapan, penilaian. Penilaian adalah suatu kegiatan untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan dalam proses organisasi secara keseluruhan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan program-program yang telah Adapun komponen administrasi dalam suatu lembaga pendidikan, yaitu yang pertama, administrasi pendidikan sekolah. Pegawai pada suatu sekolah adalah semua yang bergabung di dalam kerjasama suatu sekolah untuk melaksanakan tugas-tugas dalam mencapai tujuan pendidikan. Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Kemudian adapun komponen yang kedua yaitu administrasi kurikulum. Administrasi kurikulum dan program pengajaran merupakan bagian dari pengalaman belajar siswa. Kemudian adapun komponen yang ketiga yaitu administrasi sarana dan prasarana. Administrasi sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Nah, sudah kita dengar bersama mengenai komponen-komponen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses dan teknik manajemen pengelolaan kurikulum. Menurut Alawiyah 2013, pengelolaan kurikulum adalah sebuah proses menggerakkan semua unsur manajemen atau pengelolaan dalam rangka memaksimalkan atau mengoptimalkan pencapaian tujuan pendidikan. Adapun menurut Rusman 2011 mengungkapkan bahwa pengelolaan kurikulum adalah suatu sistem mengelola sebuah kurikulum yang sistematif, komparatif, dan komprehensif dalam rangka mencapai tujuan kurikulum tersebut. Jadi dari pengertian tersebut dapat sama-sama kita simpulkan bahwa pengelolaan kurikulum merupakan serangkaian kegiatan-kegiatan untuk mengelola suatu proses pendidikan dengan mendayagunakan semua unsur untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran pendidikan. Jadi di dalam pengelolaan kurikulum tidak hanya memiliki tujuan, namun juga memiliki fungsi. Di antaranya itu yang pertama, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya kurikulum. Kemudian yang kedua itu meningkatkan kualitas kerja pendidik serta tenaga kependidikan yang dilandaskan oleh pembagian tugas yang merata dan penempatan yang tepat setiap pelaksanaan. Yang ketiga, keadilan dan kesempatan untuk para siswa atau peserta didik mencapai hasil belajar yang optimal dalam waktu yang telah ditetapkan. Nah, adapun yang terakhir atau yang keempat, yaitu menjamin setiap komponen-komponen yang ada dalam kurikulum terimplementasikan dengan benar dan tepat sasaran. Pengelolaan nilai akademis siswa dan laporan hasil studi siswa. Oke, berdasarkan buku panduan pengisian laporan hasil belajar siswa Sekolah Menengah Pertama atau SMP pada tahun 2007, penilaian hasil belajar siswa pada jenjang pendidikan dasar menengah didasarkan pada prinsip-prinsip. Dalam prinsip-prinsip tersebut ada beberapa prinsip. Yang pertama itu sahih atau berarti penilaian yang didasarkan pada data atau mencerminkan kemampuan yang diukur. Dan yang kedua itu objektif. Berarti penilaian yang didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi oleh subjektivitas penilai. Dan yang ketiga adil. Berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan siswa karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, dan status sosial dan gender.
Dan yang selanjutnya itu tentang terpadu. Berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Dan yang selanjutnya itu prinsip kelima itu terbuka. Berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Dan yang prinsip yang keenam itu menyeluruh dan berkesinambungan. Berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dan menggunakan berbagai teknik yang sesuai. Dan yang terakhir, sistematis. Berarti penilaian yang dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku atau yang sesuai dengan penilaian tersebut. Presensi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kehadiran siswa di sekolah adalah kehadiran kehadiran siswa secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. Sedangkan ketidakhadiran adalah ketiadaan partisipasi secara fisik siswa terhadap kegiatan-kegiatan sekolah pada jam-jam efektif sekolah. Siswa memang harus berada di sekolah. Jika tidak hadir di sekolah, dapat memberikan keterangan yang sah yang diketahui oleh orang tua wali. Dalam konteks atau bimbingan konseling, ketidakhadiran siswa hendaknya dipandang sebagai sebuah gejala dari inti masalah yang sesungguhnya. Menurut Mulia pada tahun 2011 terdapat 5 tujuan kehadiran siswa di sekolah, antara lain yang pertama itu untuk mengembangkan bakat dan pengalaman belajar. Yang kedua, untuk menjamin komunikasi antara guru dan siswa serta sesama siswa. Dan yang ketiga, memahami pesan yang disampaikan guru di kelas. Dan yang keempat, untuk membentuk sikap dan sifat demokratis siswa. Dan yang terakhir, untuk mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki siswa.